Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap terus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tetap diteguhkan, dikuatkan, dan terlebih dimenangkan untuk mengalahkan kuasa-kuasa dosa yang ingin menjatuhkan iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sama seperti yang kita ketahui bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan. Kota yang menjadi kota perdagangan. Maju pesat sehingga peredaran duit pun di situ begitu cepat dan makin banyaklah orang-orang yang berada di dalamnya termasuk orang-orang Kristen yang menjadi orang-orang yang sejahtera dan kaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi biasanya kota-kota yang maju itu akan diikuti oleh perilaku-perilaku yang berlawanan dengan iman kekristenan kita. Mari lihat kota-kota yang maju, kota-kota industri, kota-kota yang maju pesat, selalu saja itu menjadi kota-kota di mana di situ banyak perzinahan dan percabulan terjadi. Makanya berhati-hatilah ketika di mana tempat kita berada itu semakin maju, dan itu semakin bisa menjerat banyak orang-orang penduduknya di dalamnya, termasuk orang-orang yang percaya. Bukan itu saja, kemabukan, perjudian, perselisihan, perselingkuhan, dan sebagainya. Itu sering sekali terjadi, dan itu menjadi fenomena di tengah-tengah kemajuan zaman pada saat ini. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu ada juga umat Tuhan, orang percaya yang juga jatuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Dan Rasul Paulus tidak mau orang-orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, yang tubuhnya sudah dimenangkan untuk Kristus, jatuh kembali. Makanya dia ingatkan saudara-saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita ada sebenarnya beberapa cara, tapi dua cara yang Rasul Paulus katakan di sini. Yang pertama itu firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita menang dengan kuasa perzinahan, kuasa keinginan daging kita, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalamnya dan kita sampai mencemari tubuh kita, yaitu yang dimana tubuh kita itu adalah bagian milik Kristus. Firman Tuhan sudah katakan saudara-saudara di ayat yang ke-15, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Jadi tubuh kita ini adalah anggota daripada Kristus sendiri. Artinya kita bukanlah milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Ketika kita melakukan yang jahat, maka tubuh kita ini tercemar. Kristus menjadi apa? Menjadi tercemar, menjadi kecewa dengan kita, marah dengan kita. Ketika kita memakai tubuh kita, karena ini bukan hanya milik kita sendiri, karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus, Yesus sudah memenangkan tubuh kita untuk Kristus, tetapi ketika kita memakainya, maka Kristus akan benar-benar kecewa sekali kepada kita. Itu. Jadi di tengah-tengah itu makanya Rasul Paulus mengingatkan, jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Jalinlah hubunganmu dengan Tuhan. Karena siapa yang mengikatkan dirinya kepada Kristus, maka dia adalah satu dengan roh Allah. Itu yang pertama saudara-saudara. Makanya teruslah berhubungan dengan Kristus supaya Tuhan memenangkan hidup dan kedagingan kita hanya untuk Tuhan saja.
Yang kedua, saudara-saudara, jauhkanlah dirimu. Itu dikatakan di ayat 18, dari percabulan. Jadi bagaimana kita bisa memenangkan perzinahan dan percabulan itu? Kita harus menjauhkan diri kita dari percabulan itu. Kalau ada wanita yang menggoda kita, membuat kita menjadi jatuh dalam keberdosaan, maka satu-satunya jalan yaitu ketika kita menjauhkan diri, bahkan kita melarikan diri dari perempuan itu. Bahkan bukan jangan sampai kita mendekat. Itu. Jadi ternyata bapak-bapak gereja juga pernah punya nasihat. Ini saya baca tadi. Di sini dikatakan dalam bahasa Latin, alia vitia pugnando sola libido pugiendo vincitur. Yang kira-kira terjemahannya seperti ini. Perbuatan-perbuatan buruk lain dapat dikalahkan dengan pertempuran, tetapi yang ini hanya dapat dikalahkan dengan cara melarikan diri. Jadi saudara-saudara, keinginan daging kita itu bisa dikalahkan juga dengan melarikan diri dari apa? Dari dosa perzinahan itu. Kalau kita tahu bahwa di situ ada dosa perzinahan, jangan mendekat kepadanya. Kalau karena perempuan itu kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan, jangan dekatkan dirimu kepadanya. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus. Tubuh kita ini sudah, kalau dikatakan di ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara-saudara, mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini sudah ditebus oleh Kristus menjadi miliknya. Jadi jangan lagi kotori, itu maksudnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jalin hubungan terus yang intim kepada Tuhan supaya kita terikat di dalam roh Tuhan itu sendiri. Dan jauhkan dirimu dari kuasa keinginan daging supaya kita bisa menang dari percobaan keinginan daging kita. Tetap semangat, tetap berjuang, menangkan hidupmu hanya untuk Kristus. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sekali lagi diingatkan supaya kami jangan membiarkan tubuh kami dikotori. Dan kami harus mengikatkan diri kami kepada Tuhan supaya kami satu di dalam roh. Sehingga kami boleh menang. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin bisa menjaga diri kita. Tetap utuh, tetap kudus, tetap suci di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.